ya taharrok fa inna fil haroka barokah. Yakinlah dengan bergerak kita akan mendapatkan berkah, Pak. Jangan diam. Tapi sekarang tidak boleh disekat ya Pak. Mau ke Pacet saja kemarin ya kata ya, teman-teman yang pergi ke Pacet itu disekat, mau sampai pondok juga disekat. Ya, ini saat seperti ini ya kita harus maklumi Bapak Ibu, ini sampai 16 Agustus. Betul, sampai 16 Agustus? Nggak tahu. Iya, pas 16 Agustus langsung live lagi karena kondisi akhirnya kita undur sampai Desember. Nah, ya dicicil Pak, dicicil sedikit ya. Kita bukan ya orang yang ya pasrah dengan keadaan seperti ini Pak. Ya biarlah apapun kondisinya kita tetap bergerak. Ya kita tetap obah, kita tetap ikhtiar. Ya jangan kita pasrah dengan keadaan. Ya maka dengan gerakan-gerakan kita ya taharrok fa inna fil haroka barokah. Yakinlah dengan bergerak kita akan mendapatkan berkah Pak. Jangan diam. Ya, orang berinfak itu nggak perlu nunggu. Orang berinfak nggak perlu nunggu kaya Pak. Nek sampai nunggu sugih yoga infak, nggih napa mboten? Sampai punya uang 1 juta atau 100.000, wah sengko ae aku infake pas duitku 50 juta. Nek gak sampai 50 juta Pak, ya gak infak. Maka infak itu ndak harus menunggu kaya. Ya, apa nunggu seperti bayarannya Lionel Messi Pak, yang dari Prancis, dari Barcelona ke Prancis ke Paris Saint-Germain, gajinya Pak di kontraknya per tahun 591 miliar. Lionel Messi sakwulane berarti 49 miliar. Wah, sakwulan. Apa nunggu seperti itu Pak? Ya sampai 4 itu gaji sepak bola, enggak tahu uangnya dari mana, gajinya juga dari mana, ya segitu. Ya. Maka Bapak Ibu, berapapun yang kita dapatkan tidak menghalangi kita untuk ikhtiar, sedekah, amal soleh, semangat, bergerak Pak. Intinya kita bergerak. Wes sampai kapanpun, misalnya PPKM diundur lagi, enggak masalah, kita enggak peduli, dalam artian kita tetap fight ya, kita tetap siap menghadapi itu semua. Maka Bapak Ibu, orang iman, orang Islam tidak takut kondisi apapun. Yang ditakutkan adalah tidak punya bekal setelah meninggal dunia. Itu yang paling ditakutkan orang yang beriman. Maka Bapak Ibu, ayo kita perbanyak amal soleh sehingga bekal kita nanti banyak di akhirat. Kanu asyadda minhum quwwah. Orang-orang itu lebih daripada mereka kekuatannya. Wa atharul ard, dan mereka telah mengolah bumi. Wa amaruha aksar, mereka memakmurkannya lebih mimma amaruha, apa yang telah mereka makmurkan. Waja'athum rusuluhum bil bayinat, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti yang jelas. Kaumnya Rasulullah diperintah untuk siru fil ard, lihat kejadian orang-orang yang sebelum Rasul itu ada.
Sebelum Nabi Muhammad diutus, lihat kejadian rasul-rasul terdahulu. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud yang luar biasa Pak, kekuatannya luar biasa, besar-besar, kuat-kuat, lebih kuat dari orang-orang pada zamannya Nabi Muhammad, lebih menguasai, bahkan gunung pun dijadikan rumah, saking besarnya Pak, saking kuatnya. Ya lihat kaum-kaum terdahulu itu, lihat kaumnya Nabi Lut, lihat kaumnya Nabi Musa. Itu orang-orangnya lebih kuat daripada kamu. Ya kok kamu tetap kufur terhadap Allah? Ayo jalan-jalanlah di muka bumi, lihatlah itu, sadar dan segera iman kepada Allah. Ini sindiran Allah Pak kepada kaumnya Nabi Muhammad, bahwasanya kaum-kaum terdahulu itu lebih daripada mereka. Bani Israel Pak, inni faddaltukum alal alamin, kata Allah. Sungguh aku, kata Allah, akan memuliakan kalian, melebihkan kalian di antara semua makhluk-makhluk alam semesta pada zaman tersebut Pak. Ya, kalau Bani Israel ya dibandingnya kaumnya Nabi Muhammad pada zamannya Nabi Muhammad masih hidup, ya pada saat itu ya kalah Pak. Ya, Bani Israel itu jalan dinaungi awan, makanya manawas salwa, masya Allah. Ya protein nabatinya lengkap, protein hewaninya juga lengkap, semuanya sudah ada, jalan gak kepanasan, ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Itulah kaum-kaum terdahulu. Ayolah berkaca, kata Allah. Jazakallah khair. Ayolah berkaca kepada umat-umat terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sadar diri. Nah, pada saat umat terdahulu pun ada rusuluhum ya'ti bil bayyinat, mendatangkan keterangan-keterangan, bisa berupa mukjizat, bisa berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fama kana Allah liyadlimahum, maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi merekalah sendiri yang berbuat zalim. Allah tidak pernah zalim Pak. Allah menciptakan manusia dan sudah mewanti-wanti kepada manusia, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu sudah mengilhami kepada kita dan menunjukkan kepada kita, oh ini jalan yang lurus atau jalan yang takwa, dan ini adalah jalan yang fujur, yang maksiat. Yang milih siapa Pak? Manusia masing-masing, sama kita juga Pak. Oh ini loh jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka. Tapi banyak manusia yang milih jalan menuju neraka. Kenapa? Karena menganggap surga itu nanti engko ae tobat nek wis tuwek. Ya nek wis gak sampai tuwek ya apa Pak? Ya saya wis tobat engko ae lah 20 tahun maneh. Pas ngomong ngono dadakno surene mati. Terus ya apa Pak? Ayo. Ya nyesal sekali lagi Pak. Jadi itulah Bapak Ibu, jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Kalau kita bisa mengerjakan kebaikan itu langsung, ayo kita kerjakan. Mumpung ada kesempatan dan mumpung ada waktu. Tsumma, kemudian, kana akibatal ladzina asa'us su'a, azab yang buruk, ya kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, angkadzabu bi ayatillah, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka selalu mengolok-olok. Ya. Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu
tsumma ilaihi turja'un. Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah mengulanginya kembali, atau bahasanya menghidupkan kembali. Tsumma ilaihi turja'un, dan kamu dikembalikan kepada Allah. Nah, ini Allah mengingatkan kita, Pak. Allah menciptakan kita dari yang mati, yaitu tanah. Kemudian Allah menghidupkan kita. Kemudian Allah mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana manusia bisa kufur? Ya, di surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Bagaimana kalian itu mau kufur pada Allah, sedangkan Allah itu yang menghidupkan kita, Pak. Andai Bapak Ibu kita tidak diizinkan oleh Allah dari proses sperma yang hampir jutaan atau ratusan bahkan jutaan itu berlomba-lomba menuju rahim, kita menjadi pemenang sehingga kita lahir. Andai kita tidak diizinkan oleh Allah, maka kita tidak akan pernah lahir, Pak. Bagaimana manusia kok masih mau kufur terhadap Allah? Wa kuntum amwatan, kamu itu dulu dari benda yang mati, tanah, kemudian dimakan, dengan tumbuhan itu dimakan, kemudian akhirnya jadi sperma, akhirnya hidup, kemudian mati, kemudian kepada Allah kembali, kok masih bisa kafir kepada Allah. Inilah kita diingatkan terus oleh Allah, setelah hidup pasti mati, setelah mati kita hidup, dan jangan lupa, Pak, kematian kita itu kepada Allah kita kembalinya. Maka kalau kita diciptakan oleh Allah dengan kondisi seperti ini, maka ayo kita kembali kepada Allah dengan kondisi yang baik, Pak. Kita lahir dalam kondisi fitrah, suci, ayo kita kembali juga dalam keadaan yang suci. Sekarang bulan Muharram, Pak, yang saya sampaikan kemarin hari Ahad. Setelah Muharram itu bulan Shofar. Nah, Shofar itu berasal dari kata sifar, 0, Pak. Maksudnya adalah semua kejahatan, semua kejelekan itu hilang dari tubuh kita karena perbanyak amal soleh di bulan Muharram. Maka Bapak Ibu, ayo manfaatkan, ayo sucikan diri kita, ayo berpuasa, ayo kita tingkatkan amalan kita. Semoga Allah menggantinya dengan amal soleh. Tanggal 10 kemarin kita masuk 1 Muharram. Ini sekarang berapa Muharram, Pak? Berarti 11, 12. Sekarang tanggal 13, berarti sudah masuk ke 4 Muharram. Maka Bapak Ibu disiapkan tanggal 9 tasu'anya mau puasa nggih monggo, tapi yang lebih khusus itu tanggal 10 atau puasa Asyura, yang itu hanya 1 tahun sekali, Pak, punya potensi untuk diampuni dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Yang kita merasa ada dosa, banyak salah, tidak mungkin manusia itu nggak punya salah. Ayo kita tunggu momen tersebut, dan semoga Allah menyampaikan usia kita sampai tanggal tersebut, Pak. Karena punya potensi untuk diampuni 1 tahun yang lalu. Lumayan nggih, Pak? Lumayan, karena kita tidak tahu, Pak, dosa kita itu mulai kapan. Karena terhitung kita mukallaf itu ketika balik sampai sekarang. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun, dan pada hari ketika terjadi kiamat, terdiam berputus asa orang-orang yang berdosa.
nanti kiamat orang-orang yang berdosa itu putus asa. Di hari akhirat nanti ketika mereka dihidupkan kembali tambah nyesel, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak percaya dengan pertemuan dengan Robnya. Nyesel luar biasa. Ya pasti yang dikatakan dalam diri mereka, ngapain saya kok enggak taat kepada nabi-nabi dulu. Padahal itu membawa kebenaran. Sudah Pak, ucapan itu sudah ya kasep, terlambat. Hanya orang-orang yang iman pada Allah punya peluang untuk bahagia. Apalagi amal solihnya lebih banyak dari amal salahnya. Maka ayo jangan bosan menjadi orang baik. Ada yang bosan amal soleh, Pak? Wah, kok cek megedude bosan tadi. Bosan berbuat amal soleh. Wis pahalaku wis akeh kok. Ngaji seminggu ping 3. Aku tahajud bendino, aku puasa Senin, Kamis, sholat jamaah 5 waktu wis cukup, wis gak usah amal soleh maneh. Ada Pak yang seperti itu? Ya, kok sombongnya ya. Ya kita tetap ikhtiar Pak, karena kita tidak tahu dosa kita itu seberapa besar. Maka ayo ditutuplah dosa itu dengan amal soleh. Walam yakul lahum min syurakaihim, dan tidak mungkin ada bagi mereka dari berhala-berhala mereka syufa'a'u, pemberi syafaat, wa kanu bi syurakaihim kafirin, sedangkan mereka terhadap berhala-berhala itu mereka ingkar. Pada saat nanti di akhirat Pak, tidak ada satupun berhala yang menolong mereka, dan mereka ingkar pada berhala-berhala tersebut. Nah, sadari pas di waktu mereka di akhirat Pak. Setelah tahu berhala-berhala mereka itu tidak bisa menolong, akhirnya mereka ingkar sendiri. Dengan kesadaran sendiri, gak ada yang maksa, gak ada yang ngajak, ninggal no dewi Pak. Kalau dulu kan ada nabi, sudah jangan sembah berhala, itu tidak bermanfaat, tidak mendatangkan manfaat, juga tidak mendapatkan musibah kalau kamu meninggalkan berhala. Ayo iman kepada Allah. Nah nanti di akhirat mereka sadar. Nah memang penyesalan itu ada di akhir Pak, gak ono penyesalan di awal itu. Kalau penyesalan di awal ya jenenge duduk penyesalan. Ya, maka mereka sendiri mereka gak bisa nolong. Ya yang aku sembah gak bisa nolong, menengai. Ya gimana Pak, berhala nanti di akhirat ada Pak? Wujudnya bagaimana? Ya pen jendul paling pen. Ya orang-orang kafir loh Pak. Jendul wis ngamu paling nek wong darjo dipisui. Ya mangkel luar biasa. Lapo aku biyen nyembah ya berhala ku lapo. Nah, dan mereka nanti yang akan mengingkari berhala itu sendiri. Ya kita yang melihat seperti itu nanti tersenyum Pak. Ya ngapain kamu nyembah berhala? Ya sekarang buktinya kamu sendiri yang ingkar dengan berhala yang kamu sembah. Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzi yatafarraqun, dan pada hari itu terjadi kiamat, dan hari itu manusia terpecah-pecah. Nah ini ya akan kita bahas insyaallah hari Ahad. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal solih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga semua yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga semua urusan kita Allah lancarkan dan Allah mudahkan,
dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.